faktor apa saja yang memungkinkan angka ini berbeda jauh, terutama untuk angka undecided voters-nya yang 43,1 untuk Litbang Kompas dan tidak tahu atau tidak menjawabnya 4,4% untuk SMRC. Saya kasih kesempatan ke Mas Yohan terlebih dahulu. Iya, survei Kompas ini diselenggarakan 15 sampai 20 Oktober ya. Jadi memang hasilnya kelihatan memang selisih dari Andika dan Lutfi ini memang masih di bawah sampling error kita 3,1%. Artinya memang tidak bisa dikatakan siapa yang unggul dalam survei ini gitu ya. Iya. Perkara masih tingginya undecided voter memang itulah data yang kami dapatkan gitu ya ketika responden kita tanya apakah sudah ada punya pilihan ketika Pilkada Jateng dilakukan pada survei gitu ya. Jadi Tasya memandang survei itu memang kalau kita lihat sebenarnya fungsinya lebih ke membaca pola gitu ya. Kalau kita lihat pola yang dihasilkan di Litbang Kompas dan yang dihasilkan SMRC, polanya relatif sama. Iya. Ketat ya. Perbedaan antara dua paslon itu tipis begitu ya Mas Yohan? Tipis gitu ya. Iya. Pola itu yang sebenarnya message itu yang sebenarnya perlu kita ambil persoalan undecided yang berbeda. Ini soal dinamika di lapangan yang tentu pada saat itu berbeda dihadapi antara teman-teman SMRC dengan tim Litbang Kompas di lapangan. Tapi cukup jauh ya Mas Yohan, 43,1 dan 4,4% ini kan angka yang cukup besar ya. Dan ini kan dua-duanya surveinya dilaksanakan sebelum debat perdana. Iya, sama. Jadi, tapi ya memang itu faktanya ya. Kita nggak bisa mengubah atau memodifikasi hasil survei, tapi memang ada desain-desain pertanyaan yang memang kita pakai, desain pertanyaan yang tertutup, yang memang sudah ada pilihannya, ada desain pertanyaan yang sifatnya simulasi gitu ya. Tapi memang umum kita memang ketika pertanyaan yang untuk terbuka, ada pilihan yang jawaban yang kita sebutkan, itulah yang kita pakai sebagai dasar dan publish ke publik sebagai rilis gitu ya, yang seringkali dilakukan di Kompas. Untuk desain-desain pertanyaan lain, itu sifatnya validasi. Jadi untuk ukuran pertanyaan elektabilitas itu ada beberapa desain pertanyaan, dan yang kita pakai pasti satu yang konsisten gitu ya, yang lain untuk kita pakai validasi. Nah ini tentu cara-cara ini tentu sudah biasa juga dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan validasi apakah ada konsistensi jawaban atau pola yang relatif sama dari responden terhadap sejumlah pertanyaan yang sebenarnya tujuannya sama gitu ya. Nah dari proses itu memang ada konsistensi di situ. Tapi tentu kita tidak akan memilih mana yang ini gitu ya, tapi kita harus konsisten desain pertanyaan itu yang selalu setiap survei kita publish, desain pertanyaan itulah yang kita pakai untuk dipublish. Oke, baik. Saya geser dulu ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, apa kira-kira analisa Anda dari angka yang kemudian muncul dan kemudian kalau dibandingkan berbeda? Iya, yang pertama adalah saya kira dari hal kompetisi antara dua pasangan calon, ya kita sepakat bahwa ini sangat ketat. Dan kemudian kalau di kami melakukan juga survei sebelumnya ya, sekitar sebulan sebelumnya, dan kami menemukan ada peningkatan suara ya yang signifikan pada pasangan Jenderal Andika Perkasa Hendrar Prihadi, itu naik sekitar 11,5%. Kemudian ada penurunan pada Ahmad Lutfi Tajiasin sekitar 10,4%. Jadi walaupun sekarang misalnya kita temukan selisih antara dukungan pada dua pasangan ini di bawah margin of error dari survei kami terakhir itu 2,9%. Jadi selisih 0,6% itu di bawah margin of error. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya, ini ada perkembangan positif pada suara Andika, sementara pada Lutfi ini mengalami penurunan dalam 1 bulan terakhir. Saya kira itu ininya yang kita temukan. Oke, baik. Kompas hari ini menulis Mas Yohan, Rambo melawan Sambo ini bisa kemudian terbukti cukup manjur. Benar seperti itu Mas Yohan? Ya itu dinamika di lapangan ya. Beberapa responden yang kami temui memang mengungkapkan soal jargon itu. Ya tentu itu bagian dari
informasi yang kami dapatkan di lapangan. Dan itu sah-sah saja, karena itu faktual di lapangan muncul fenomena seperti itu ya. Tapi kami tegaskan mungkin ini survei pertama kami ya, ketika pasangan calon sudah ditetapkan. Sejak penetapan Kita ya berarti survei, Mas Yohan, ini ya, baru jadi survei pertama. survei pertama. Kita pernah survei jauh hari sebelum penetapan pasangan calon. Waktu itu memang Pak Andika memang kecil gitu ya. Tapi kita tidak mungkin membandingkan dua survei itu karena memang kondisinya ketika survei pertama, yang kita anggap survei pertama di Jateng itu kondisinya belum pasangan calon dan belum ada pendaftaran. Nah, kondisi saat ini adalah survei pertama ketika pasangan calon sudah resmi bahkan sudah melalui proses kampanye gitu ya. Jadi berbeda, Mas Hediman punya dua data, kita baru punya satu data yang memang nggak bisa kita bandingkan apakah ada tren kenaikan atau penurunan gitu. Tapi kalau kita bandingkan fenomena durasi Pak Lutfi campaign ya, canvassing di Jateng dengan Pak Andika, memang Pak Andika memulai lebih di akhir gitu ya, Pak Lutfi kan memulainya di awal gitu ya, dengan bahkan jauh hari sebelum beliau lengser dari Kapolda itu kan canvassing nama dia di branding sebagai sosok bakal calon gubernur kan sudah jauh-jauh hari. Sementara Pak Andika baru belakangan mendekati masa pendaftaran. Jadi kalau lihat dari kronologis panggung politik seperti itu, memang apa yang disampaikan teman-teman Mas Hediman hasil SMRC tadi menjadi masuk akal. Pak Andika ini trennya naik ketika dia sudah dipastikan sebagai pasangan calon gubernur dan kemudian kampanye dan kemudian tren Pak Lutfi menurunkan dia. Jadi saya pikir ini patternnya itu kelihatan ketika ada sama-sama antara hasil survei SMRC dan Litbang Kompas ada kesamaan pola tentang sengitnya dua sosok pasangan calon ini di Pilkada Jateng gitu ya. Jadi ini saya pikir ini menarik pengalaman dulu misalnya Pilkada Jawa Timur 2008 itu selisihnya juga 1% ya ketika itu quick count. Jadi kita tidak bisa memutuskan atau menyimpulkan siapa pasangan yang unggul. Sama survei ini tentu agak sulit kita memastikan siapa yang unggul. Meskipun tadi data SMRC memang punya dua data yang bisa dibandingkan, ada tren kenaikan di pasangan calon Andika Hendi, sementara tren penurunan terjadi di pasangan Pak Lutfi. Mas Yohan, menarik ketika Anda kemudian meng-highlight bahwa ini kan posisinya kemudian melejit setelah penetapan. Kita tidak tahu angka sebelumnya karena tidak pernah ada yang mensurvei, tapi bahwa Lutfi Yassin itu kan mungkin jauh lebih panjang. Apakah ini memang pattern yang juga bisa sama kalau kita bandingkan dengan Jakarta, melihat Pram yang kemudian baru dalam waktu yang hampir sama kira-kira ya, waktu berkampanye yang hampir sama, kemudian angka yang melejit juga cukup sama? Berbeda ya, karena memang memulai starting point-nya itu relatif tidak jauh berbeda antara Ridwan Kamil dengan Mas Pram gitu ya. Sama-sama kan tiba-tiba muncul nama yang pertama nama baru dalam konstelasi politik Jakarta, yang sebelumnya digadang-gadang itu Ahok dan Anies gitu ya. Itu starting point-nya berbeda, tapi mungkin iklim politiknya mungkin sama. Artinya gini, ini kan pertarungan antara satu kekuatan partai ya, sama relatif tidak sebangun gitu ya. Jakarta itu PDIP melawan gabungan puluhan partai lah, Kim plus gitu ya. Hal ini kan sama dengan Jateng. Ini kan selain pertarungan dua sosok pasangan calon, kalau di Jakarta 3, ini kan juga pertarungan dominasi sejauh mana pengaruh partai, dalam hal ini PDIP melawan gabungan koalisi partai Kim plus yang notabene memang diasosiasikan, mungkin publik sudah paham ya, di belakang Kim plus ini memang tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya ada Pak Jokowi di situ, ada Presiden Prabowo di situ. Saya pikir ini menjadi sinyal kalau ditanya kesamaan, memang apakah Mas Pram melejit dibandingkan RK, sementara Pak Andika melejit dibandingkan dengan Lutfi, saya pikir berbeda situasinya, tapi pola kompetisinya relatif sama kalau dilihat dalam konteks latar belakang partai politik yang mengusung saja. Baik, Mas Saidiman mungkin punya pendapat yang berbeda atau mungkin sependapat?
Ya, saya kira memang ada pola yang sama ya di Jawa Tengah dan Jakarta. Saya lihat memang kedua calon dari PDI Perjuangan ini ketika mereka dideklarasikan itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Tetapi yang menarik juga dari dua wilayah ini adalah bahwa ini lagi-lagi membuktikan bahwa koalisi besar atau partai-partai politik itu tidak cukup menentukan di dalam pemilihan kepala daerah. Apa Bayangkan artinya misalnya, memang tokoh yang lebih penting, Mas Saidiman? iya, di Jawa Tengah misalkan gabungan partai koalisi, saya menyebutnya koalisi istana gitu kan 73% Iya. menguasai kursi DPRD di sana, hanya 28% PDI Perjuangan. Tetapi tokoh mereka itu bersaing sangat ketat dan memang kami temukan di dalam survei ini bahwa parti ID termasuk di Jawa Tengah itu sangat rendah. Di survei kami terakhir itu hanya sekitar 11%. Baik. Publik Jawa Tengah yang merasa ada partai yang dia merasa dekat dengannya. Jadi umumnya publik itu sebenarnya tidak mempertimbangkan partai politik ketika mereka memilih, tetapi lebih banyak pada unsur ketokohan. Baik, kalau menurut Anda atau analisa Anda, Mas Saidiman, tren penaikan elektabilitas dari partai oposisi yang tidak mau disebut oposisi melawan partai istana, kalau tadi Anda katakan ini, akan seberapa solid menjelang 27 November? Ya, ini menarik. Misalnya kalau kita bahas ya secara spesifik, misalnya di Pulau Jawa ada 5 provinsi yang ada pilkada di sana dan kita menemukan di sini PDI Perjuangan cukup solid ya di tiga wilayah, Banten, Jakarta, dan Jawa Tengah sekarang. Dan menurut saya mereka punya kans untuk mencuri kemenangan di 3 wilayah ini walaupun mereka dikepung oleh partai-partai yang lain. Jadi saya kira ini dimungkinkan oleh tadi publik yang lebih fokus melihat pada tokoh, dan ini bukan hanya terjadi di pilkada tetapi juga di tingkat nasional, pemilihan presiden misalnya. Berkali-kali kita melakukan studi dan selalu kita menemukan bahwa parti ID, kedekatan publik dengan partai itu tidak besar gitu, sehingga ini memungkinkan munculnya figur-figur yang selama ini kita lihat ya, yang bukan elit utama partai tapi bisa mendominasi di dalam pemilihan kepala daerah, juga pemilihan presiden. Baik.